Halo, selamat sore dan salam sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yohana Emilia Sutawaru dari tingkat 1B, Prodi D3 Keperawatan Manokwari. Di sini, saya mewakili kelompok 3 akan mewawancarai salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit tepat yang berada di belakang saya, yaitu Rumah Sakit tingkat 4 di Adimara Manokwari. Di sini kami akan mewawancarai dokter tentang apa itu DBD, pencegahan, dan faktor-faktornya. Dengan ibu siapa? Nama Desmi Romayomi. Kenapa nih? Apa yang dikeluhkan? Demam, Bu. Demam? Sudah berapa lama demamnya? 4 hari. Sebelumnya sudah 4 hari ya? Iya. Demamnya ini terus-terusan atau hilang timbul? Terus-terusan. Terus-terus ya? Biasanya demamnya itu dia makin tinggi kalau sore hari atau sepanjang hari dia demam? Sepanjang hari. Sepanjang hari demam ya? Oke deh. Kalau udah minum obat penurun demam belum? Iya, Bu, tapi demamnya muncul lagi. Cara demam masih tetap tinggi ya walaupun sudah minum obat. Iya. Demam, oke. Selain demam ada keluhan apa lagi? Mungkin pusing, Iya, Bu, pusing terus sering mual gitu. ada mual sampai muntah enggak? Iya. Ada muntah juga, oke. Ada batuk atau pilek? Tidak, Bu. Ada ya, gitu. Buang air besarnya gimana? Bagus? Buang air besarnya bagus? Bagus. Kalau buang air kecilnya ada rasa panas atau yang lain? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke. Kemudian ada ini nggak bintik-bintik merah di badannya? Iya. Oh, ada bintik-bintik merah. Kalau ada ini juga nggak? Misalnya kalau tiba-tiba, kalau ada saat kayak gini tiba-tiba di sini berdarah atau tiba-tiba mimisan, ada tidak? Iya. Ada mimisan. Kapan mimisannya? Kemarin. 2 hari lalu. Oh iya. Wah, suhu tubuhnya tinggi ya, 38,3 derajat Celcius. Silakan garing biar saya periksa dulu. Ya, sudah ada hasil darahnya. Wah, iya nih. Jadi dari hasil pemeriksaan darah dijumpai kalau kromosit kamu turun sampai 70.000, di mana normalnya itu adalah 150.000 sampai 460.000. Kemudian hematokrit kamu juga meningkat lebih dari 20%. Jadi dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi dan didukung juga dari pemeriksaan laboratorium, Nona Desi menderita demam berdarah tinggi derajat 2 begitu. Jadi saran saya Nona Desi ini perlu dirawat ya supaya asupan cairannya tetap terjaga kuat. Kalau tidak nanti kondisinya bisa memburuk. Nah, nanti pada saat dirawat selain diberikan cairan, nanti kita akan kontrol secara teratur. Setiap harinya akan kita lihat trombositnya dan juga hematokritnya begitu. Bagaimana, apakah bersedia? Iya. Bersedia. Oh iya, kita persiapan untuk dirawat ya.
Selamat sore. Selamat sore dokter. Selamat sore. Boleh memperkenalkan diri? Ya, selamat sore semuanya. Saya Letnan 1 CKM Koat Dr. Direvio Mariareta. Saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat 4 Ciadimara, Manokwari. Oke. Izin ya dokter, saya ingin mewawancarai dokter mengenai demam berdarah dengue atau DBD. Ya. Di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue itu atau lebih familiar dengan DBD adalah salah satu derajat daripada infeksi virus dengue, di mana infeksi virus dengue itu derajatnya dari paling rendah yaitu dengue fever atau masih demam dengue. Kemudian apabila infeksinya lebih berat akan jatuh pada stadium namanya demam berdarah dengue. Perbedaan antara demam dengue dengan demam berdarah dengue adalah dua hal, yaitu pada demam dengue selain gejala klinis seperti demam, mual muntah dan yang lain, yaitu pada laboratoriumnya. Dimana pada demam berdarah dengue nanti bisa kita jumpai adanya trombositopenia atau penurunan trombosit atau penurunan kemping darah. Sedangkan pada demam berdarah dengue nanti selain terjadi trombositopeni atau penurunan keping darah, dijumpai juga adanya kebocoran plasma atau lebih dikenal dengan plasma leakage seperti itu. Sedangkan DHF itu sendiri nanti derajatnya ada 1, 2, 3, 4 menurut keparahannya seperti itu. Oke dokter, untuk berikutnya, apa penyebab DBD sendiri dokter? Nah, penyebab daripada DBD atau demam berdarah dengue ini orang suka salah. Penyebabnya adalah virus dengue, bukan nyamuk Aedes aegypti. Orang sering salah begitu. Jadi virus dengue itu ada jenis serotipenya. Ada dengue virus 1, 2, 3, dan 4, di mana keempat-empatnya bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit DBD ini seperti itu. Nah, virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia akibat gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi jangan sampai salah lagi, demam berdarah itu bukan disebabkan oleh nyamuk, tapi nyamuk adalah sebagai vektor atau membawa virusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi penyebabnya adalah virus dengue. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja faktor risiko DBD menurut dokter? Faktor risiko dari demam berdarah adalah yaitu iklim daerah yang tropis dan juga subtropis. Kebetulan Indonesia kan wilayah dengan iklim yang tropis tuh, negara Indonesia ini. Jadi kita semua dari Sabang sampai Merauke sebenarnya berisiko untuk terjangkit demam berdarah dengue. Selain daripada iklim iklim yang sesuai dengan wilayah tersebut, faktor risiko lainnya adalah pada saat musim hujan berlangsung. Kenapa? Pada saat musim hujan kita akan lebih banyak menemukan genangan air yang memungkinkan perindukan nyamuk lebih banyak, sehingga karena nyamuk sebagai vektor daripada virus dengue itu semakin banyak, maka resiko kita tertular pun jadi lebih tinggi. Dokter, gejala apa yang ditimbulkan dari DBD sendiri? Nah, gejala yang paling umum daripada demam berdarah dengue ataupun dengue fever masih pada stadium yang lebih rendah, yaitu paling utama pasti pasien mengeluhkan dengan demam, di mana demam yang dirasakan pasien itu adalah demam yang mendadak tinggi satu harian penuh. Jadi agak sedikit beda dengan tipe atau pola demamnya seperti tipes atau tifoid, di mana dia pola demamnya adalah step ladder. Jadi dari hari pertama demam sampai hari selanjutnya demamnya itu makin lama makin tinggi, dan lebih tinggi pada sore hari itu demam tifoid. Tapi pada demam berdarah dengue dia sepanjang hari akan demam dan demamnya langsung tinggi, di mana demam itu akan berlangsung kurang lebih selama 5-7 hari seperti itu, dan demam ini akan muncul setelah masa inkubasi terlewati, di mana pada umumnya masa inkubasi daripada virus dengue itu adalah 8-10 hari. Apa sih masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah masa semenjak kita digigit nyamuk atau virus itu masuk ke dalam tubuh kita sampai akhirnya kita timbul gejala. Itu kurang lebih tadi 8-10 hari. Nah, setelah virusnya masuk dalam tubuh kita, 5-7 hari biasanya kita akan merasakan demam yang tiba-tiba tinggi. Selain demam, yang kita rasakan juga biasanya adalah pusing
pusing atau sakit kepala yang luar biasa, kemudian juga terutama tuh di daerah sekitar bola mata. Jadi rasanya seperti bola matanya tuh kayak mau keluar kata orang gitu, saking sakitnya. Selain itu juga pasien seringkali mengeluhkan adanya gejala mual muntah, penurunan nafsu makan, kemudian badannya sakit-sakit atau nyeri-nyeri tulang seperti itu. Apabila pada pasien tersebut sudah terjadi penurunan trombosit, nanti bisa terjadi ada perdarahan spontan atau perdarahan yang tanpa dipicu. Misalnya dia tiba-tiba mimisan atau cuma sikat gigi biasa gusinya berdarah gitu. Atau sebelumnya juga dia bisa mengalami adanya muncul bintik-bintik ya merah di kulit, itu tanda merupakan terjadinya kebocoran plasma yang masih derajat ringan, dan juga tanda trombositopeni. Pada derajat yang lebih berat, apabila tidak bisa terdeteksi dari awal, jadi pasiennya keburu jatuh pada stadium yang lebih berat, kita bisa jumpai pasien dalam kondisi yang shock seperti itu. Oke dokter, untuk selanjutnya untuk DBD sendiri ada pengobatan atau terapinya sendiri? Ya, jadi prinsip utama daripada tata laksana dengue hemorrhagic fever ini atau DBD itu adalah paling utama adalah cairan sebenarnya. Jadi akibat daripada kebocoran plasma tadi, seringkali apabila tidak didukung dengan cairan yang adekuat, pasien akan jatuh kepada shock atau kita bilangnya, jadi sebelumnya diketahui bahwa demam berdarah dengue itu ada stadiumnya 1, 2, 3, dan 4. Apabila sudah masuk stadium 3 dan 4, itu sudah termasuk dalam namanya DSS atau Dengue Shock Syndrome. Ini adalah kondisi yang berat, kondisi yang sangat rentan dan mengancam jiwa begitu. Nah, kalau misalnya pasien tidak cepat dideteksi dini dan tidak mendapatkan cairan yang adekuat, pasien yang tadinya cuma dengue fever, dia bisa cepat jatuh ke dalam kondisi DHF derajat 3-4 ini atau Dengue Shock Syndrome. Jadi kunci yang paling pertama adalah cairan yang cukup seperti itu. Jadi sebenarnya pasien kalau sudah dalam kondisi demam berdarah dengue, prinsipnya wajib untuk dirawat inap karena kita akan monitor ketat asupan daripada cairannya. Jadi jangan sampai dia kekurangan cairan begitu. Selain daripada cairan, yang tidak kalah penting adalah terapi suportif. Oke, untuk selanjutnya adakah cara pencegahan untuk DBD sendiri? Pastinya. Jadi setiap penyakit infeksi itu pada umumnya bisa kita cegah. 3M, bahkan sekarang kayaknya 5M ya, yang seperti menutup tempat penampungan air, menyingkirkan barang bekas, kemudian menguras bak mandi, kemudian menaburkan bubuk abate ya di bak mandi gitu, karena intinya tadi penampungan air itu menjadi lahan perindukan yang bagus untuk si jentik nyamuk berkembang biak kayak gitu. Terus menutup tempat-tempat yang kira-kira berpotensi untuk menampung air, misalnya kita nggak sadar nih, mengubur sampah juga kan. Jadi kalau misalnya kita nggak sadar, kadang mungkin ada sampah kaleng atau mungkin botol minum yang dimana tutupnya itu hilang atau jadi dia wadah yang terbuka, sehingga kalau ada air hujan atau air yang lain dia bisa menampung air dan jentik nyamuk bisa berkembang biak di sana. Itu satu. Kemudian gimana caranya biar kita tidak digigit sama nyamuk Aedes aegypti ini gitu. Jadi apa dong, sama kayak malaria ya sebenarnya prinsipnya. Gimana nggak digigit nyamuk ya, kita mungkin pakai baju yang lengan panjang kalau keluar rumah, kemudian pakai repellent atau zat anti nyamuk. Polisian saya nggak sebut merek ya, terserah gitu. Atau mungkin pada saat tidur kita menggunakan kelambu gitu. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya dok. Iya, sama-sama. Semoga yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya dan kita semua tetap sehat walaupun lagi masa pandemi. Oke, terima kasih dokter. Sekian dari saya dan dokter siapa? Dengan Dr. Grace.